kita harus tentukan fashion kita lah. Artinya dakwah itu secara umum kan dakwah bilhal itu yang kita diajarkan ya. Tapi dakwah bilhal itu kan harus punya ilmu. Maka tentukanlah kita mau apa dari sekarang gitu. Umpamanya kita memang mau bikin pondok, ya mulai, harus mulai. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor 2026, saya akan mewawancarai 100 dai alumni Gontor dari seluruh Indonesia, kan dari setiap provinsi, mudah-mudahan mewakili 38 provinsi. Kali ini kita terbang ke Papua, ke Jayapura. Kita akan bertemu dengan salah seorang dai, alumni Gontor 1990, Kiai Al-Haj Iya. Subhan Hafiz Massa, Konsulat Somalia, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Assalamualaikum, Ustaz Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Akbar Zainuddin, ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi di Zoom. Gimana kondisi Papua ini? Ya? Alhamdulillah, secara keseluruhan, insya Allah aman. Aman, kondusif, damai. Ya. Alhamdulillah. Antum tuh tinggal di mana, Syekh? Tepatnya di Kota Jayapura, di Provinsi Induk. Jadi provinsinya masih Papua ya, nggak ada embel-embelnya. Walaupun sesudah pemekaran ini kan ada barat, ada selatan, barat daya, dan lain sebagainya. Dan kebetulan secara geografis berada di garis batas negara antara Indonesia dengan PNJ, tapi bagian utaranya. Kalau bagian selatannya Merauke. Jadi betul-betul di ujung timur Indonesia. Dan salah satu ikonnya buat tamu-tamu yang datang, ya kami ajak di perbatasan itu, checkpoint. Bisa ya, lewat perbatasan itu? Bisa. Asal bawa Tapi paspor. ya paspor atau sebenarnya izin setempat di situ. Yang penting tidak terlalu jauh, jadi bisa izin. Tapi ada Foto-foto lah ya. situasi. Papua Nugini itu negaranya maju nggak sih? Cerita teman-teman yang ke sana sebenarnya lebih maju kita ya. Papua sekarang berarti dibagi menjadi 6 provinsi kalau nggak salah ya. Papua, Papua, Papua Selatan, Papua Papua Selatan, Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Tengah, Papua kemudian Papua Barat, Barat. dan Papua Barat Daya. Oh, jadi antum ini di Papua ya? Ya, Ya, nggak di ada Papua. embel-embelnya ya? Ya, jadi aset-aset besar udah otomatis lepas dari Papua Induk. Freeport Freeport di mana? bukan lagi milik, sekarang menjadi milik Papua Tengah. Syekh Ya. antum boleh gambarkan secara sekilas lah ya kondisi masyarakat Papua itu. Kita kan kalau di Jawa itu kan masih meraba-raba. Papua ini gimana sih? Ya, sebenarnya Papua itu secara umum itu dibagi dua ya, daerah pesisir dengan daerah non pesisir lah, artinya daerah daratan bahkan
daerah perbukitan gitu. Pesisir itu pantai Tapi artinya. sesungguhnya ya dibilang ya daerah pesisir itu yang dekat dengan pantai gitu loh. Oh, oke. Dan untuk saat sekarang sebenarnya hampir kota-kota di Papua itu sebenarnya sudah cukup maju ya. Di Jayapura itu Jayapura. sebenarnya sudah cukup maju, bahkan kondisi kemajemukannya ya nggak kalah bersaing dengan Makassar, Surabaya, hanya karena kota Jayapura itu terdiri dari apa namanya daratan yang tidak rata, jadi terkonsentrasi di beberapa distrik pemukiman gitu loh. Tidak kayak Oh, kalau kita ke mana, ke Makassar itu dari pelabuhan bandara itu wah keisi semua. Kalau oke. Papua itu masih ada betul-betul hutan di tengah kota. Jadi kalau perjalanan dari contoh distrik, kalau di sana istilahnya distrik ya. Kalau Oh, di tempat lain namanya kecamatan. Dari apa namanya kota Abepura, distrik Apura ke Jayapura kota, itu di jalan itu kirinya jurang, kanannya laut, jurang ke arah laut, sebelahnya tuh gunung. Kayak kita ke puncak ya. hmm. Nah, begitu. Nah, itu ada jarak yang sebenarnya tidak maksimal diisi oleh pemukiman. Nah, itu bedanya. Andai kata itu semua bentuknya kayak Ponorogo, wah, itu akan rame lagi. Dan di Papua cukup padat lah, karena memang Penduduknya ya. juga kota ekonomi dan pendidikan. Dan masyarakatnya majemuk ya. Jadi orang Jayapura asli, orang Papua asli, dari seluruh Indonesia luar biasa, bahkan dari luar negeri juga banyak ya. Karena di situ kan ada tempat misionaris. Jadi betul-betul kita itu miniaturnya Jakarta. Jadi kalau mau lihat Jayapura atau kota-kota ya khususnya Jayapura ya yang memang kota Jayapura, Sorong yang kota-kota besar, Kota besarnya ya. Merauke, iya artinya kota-kota itu ya lihat aja ke Jakarta, nggak didominasi sama salah satu suku kan. Iya, Tom sendiri asli Papua tuh gimana? Kalau saya secara kesukuan bukan asli Papua ya, Di jadi mana? dua orang dari sisi dari Sulawesi, khususnya daerah Sengkang, Wajo, jadi kabupatennya Wajo. Kalau orang tua kan termasuk awal-awal pasca kemerdekaan itu termasuk yang datang. Tapi lahirnya Antum udah di Jayapura ya. Walaupun Sudah orang di tua Jayapura. asalnya dari Sulawesi. Itu pasti ada yang pakai koteka begitu. Sekarang ada, Oh masih ya? tapi termasuk jarang ada, dan biasa yang memakai itu masih mereka yang udah umur ya, udah sepuh dan hampir kalau untuk yang keseharian ada yang saya dengar sih, saya sendiri juga nggak terlalu tahu, tapi sudah jarang ya, karena itu bagian daripada pakaian adat sekarang. Jadi sekarang ya, kalau nanti ada kegiatan adat, entah festival, nah di acara-acara sebegitu, barulah mereka memakai pakaian adat. Tapi kalau kesehariannya, bahkan generasi sekarang sudah wah maju Udah. pakaiannya, bahkan bermerek sekarang. Tapi di keseharian nggak ada yang make, udah nggak ada yang make. Udah. Koteka ya, Iya betul. kecuali kayak ya kalau kotekanya, tapi kalau tutup kepala kayak kita peci itu masih 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 banyak Masih yang pakai memakai ya. karena simbol ya. Ini kondisi keberagamaan di Papua seperti apa, Ustaz? Saya pikir keberagaman di Papua sebenarnya cukup maju ya dan menggembirakan ya. Seperti daerah-daerah lain, walaupun memang kita sayangkan kalau kita lihat di berita-berita itu terjadi konflik itu lebih kepada nanti ketika di masa politik.
Jadi biasanya memang politik ini kan sensitif sehingga mungkin ada yang ingin sedikit dikenal suaranya. Kalau yang umum itu kan nggak sensitif untuk dicermati. Nah ini kadang-kadang kita sayangkan ketika masuk dengan membawa apa Isu-isu ya, agama, isu. isu-isu itu dan tapi kita berharap insya Allah dan itu gencar ya dilakukan pemerintah bahkan Kapolda Papua itu dari Kemenak, MUI semua pihak itu tentang khususnya dari Pemda ya apa namanya pilkada damai. Kalau pilpresnya udah lewat aman damai dan sentosa, tinggal pilkada ini karena ya internal kita sendiri kan yang memang. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang Jadi sekarang ini bila pilkadanya baik aman insya Allah. kalau kebebasan beragama, beribadah, relatif sebenarnya aman-aman saja ya. Sangat luar biasa Papua sebenarnya. Coba silakan tanyakan kepada teman-teman yang pernah berkunjung ke Papua. Wah itu tempat ibadahnya luar biasa. Ke- terutama yang dibilang yang masyarakat yang lebih lebih banyak ya. Saya tidak bilang mayoritas tapi lebih banyak karena di Papua itu masyarakat yang Muslim, kemudian yang Nasrani ini kan ada dua nih, Katolik Protestan itu. Kalau yang Hindu, Buddha memang relatif sedikit. Tapi kalau di Jayapura biar Hindu, Buddha, wah itu dia masjid di sana bagus-bagus, besar-besar. Gerejanya besar-besar dan megah-megah itu kalau di Papua ya. Bahkan seluruh Papua itu besar-besar loh di kota. Jadi bahkan berdampingan dan itu menunjukkan toleransi di Papua secara umum bagus. Hanya biasanya yang masuk masa politik itu yang menghangat. Jadi Berapa masjid di Jayapura? kalau saya bilang banyak sekali. Banyak sekali ya. Kalau masjid, kalau masjidnya saja banyak sekali ya jangan tanya gerejanya ya. Oh banyak sana. Itu luar biasa di khususnya tempat saya tuh. Nah, Gagal-gagal lah pokoknya rumah ibadah ya seluruh umat beragama di kita banyak pokoknya dan itu masya Allah adanya juga bebas berkumandang. Jadi kalau ada isu-isu di Papua dilarang azan nggak ada lah, nggak ada itu. Bahkan yang menarik itu kan kita di pesisir ini hmm. sempat ada dialog itu tentang masalah azan sempat lah eh, saudara-saudara kita yang nelayan yang orang asli Papua itu kan nggak mungkin lah melaut itu bawa jam tangan lah ya, Ya, gampang berkarat. Jadi mereka menjadikan itu azan subuh, tarhim, itu sebagai patokan untuk kapan bisa kembali ke darat. Ah, Jadi mereka justru itu udah butuh itu, jadi tahu itu. Oh, sudah jam sekian itu udah memperkirakan untuk ibaratnya angkat apa jaring apa untuk bisa kembali. Jadi mereka itu salah satunya justru sisi lain tuh dibutuhkan gitu loh. Gitu. Yang jelas secara umum toleransi beragama di Papua ya luar biasa lah. dan Antum sendiri aktif di organisasi kemasyarakatan keislaman apa Ya, Ustaz, di sana? saya aktif memang dari dulu aktif di organisasi keagamaan ya. Ya, Kalau sekarang ini saya diamanahi menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua. Maksudnya di provinsi wilayah itu dulu provinsi berarti.
Ya, ya tingkat Hmm. tingkat provinsi. Dan juga aktif kalau lebih lama aktif di MUI ya, Oh, oke. lebih lama jadi ketika pulang kuliah sudah aktif. Ah, bahkan sebenarnya juga saya juga ngajar di pesantren, tapi sudah dulunya awal-awal masuk terus juga termasuk dosen ya, dosen di yang sekarang di UIAIN Fatahul Muluk kalau sekarang ini, itu Al-Falah. Hanya karena saya nggak lanjut S2 ya, dan bukan ASN, jadi dulunya dia swasta, termasuk Yapis, kalau Yapis masih swasta. Nah, kalau sekarang karena di pimpinan wilayah membawahi Universitas Muhammadiyah Papua, jadi itu kan punya Muhammadiyah dalam hal ini saya mewakili, ya Stakeholder, mengetuai para shareholder pimpinan, ya, mewakili pimpinan, nah, ya, ya sebagai Muhammadiyah ya. ibarat. Jadi tantangan dakwah di Papua itu seperti apa sih? Sebenarnya kita mau petakan di Papua itu ada dua ya. Kalau seperti di kota, saya pikir sudah cukup maju ya, baik yang diprakarsai oleh Ormas, baik Muhammadiyah NU, dan dipayungi oleh MUI itu udah bagus. Karena memang fasilitas di kota ya cukup memadai ya. Yang menjadi masalah ini memang dakwah yang ada di pelosok ya, pegunungan itu karena jaraknya itu punya tantangan tersendiri. Itu kalau kita bagi geografisnya di Papua. Tapi kalau kita lihat kacamata secara nasional, itu dai-dai kita dari umpamanya dari ibu kota atau di luar Papua, ketika berdakwah ke sana, kalau nggak disponsori itu agak berat, Ustaz Akbar. Hmm, Karena tiketnya kan lumayan itu. iya, Jadi kalau dai-nya sendiri yang mengongkosi, Masya Allah itu infaknya fisabilillah luar biasa ya. Karena sekarang ini tiket standarnya kan kurang lebih di 4 jutaan sekali jalan ya. iya betul. Ke, ke Jawa lah, ke Surabaya, Jakarta itu kurang lebih bisa kurang dari itu atau bisa lebih itu sekali jalan. Dan itu memang tantangan tersendiri ya. Jadi saya pikir memang masalah biaya transportasi ini yang jadi kendala. Tapi ketika kita sudah sampai di Papua, itu masyarakat welcome. Artinya masyarakat muslimnya sendiri antusias, kemudian juga masyarakat non-muslimnya juga itu memberikan toleransi yang luar biasa. Yang penting jangan masuk ke tema sensitif ya, Tema sensitif itu salah. apa? Ya mungkin menyinggung hal-hal yang berbau yang rasis itu loh. Artinya kan Oh, kadang-kadang ketika kita berbicara agama sambil menyudutkan agama lain, ketika kita bicara rasis juga menyudutkan. Nah kebiasaan itu yang jadi kebiasaan ya, yang dalam hal dikata. budaya ya. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan.
Nah, Jadi di Papua itu kadang dalam satu rumah itu bisa dua keyakinan atau lebih, dan itu banyak itu. oh jadi bisa beda-beda itu. Anaknya, bapaknya, saudaranya, begitu. Dalam arti kata begini, bisa jadi orang tuanya itu beda keyakinan, nanti kan anaknya bisa ikut, atau bahkan yang lebih ya, lebih gitu loh. Artinya orang tuanya beda, mamanya salah satunya Muslim, yang lainnya mamanya Nasrani, nanti anaknya apa gitu. Bahkan di Nasrani di sana kan dianggap berbeda antara Protestan dengan Katolik. Betul. Jadi dianggap, walaupun ya kalau kita Muslim memandangnya itu sama ya, kalau Ya, mereka enggak. Dalam arti dua kata, jadi keyakinan beda dihitungnya bisa memang. tiga gitu. Namanya Muslim, Protestan, Katolik, dan itu umum gitu loh. Dan itu umum dalam satu rumah tangga. Kalau dakwah ke pegunungan, itu bagaimana itu? Ya, kita dakwah Ya, umat Islam, biasanya kita lebih ke para dai yang ke pegunungan, itu dakwah bagaimana mereka melakukannya? lakukan, dan biasanya dakwah sosial ya. Kita masuk dakwah sosial. Kalaupun apa namanya nanti masuk kepada keyakinan itu, ya kita memberikan contoh. Jadi itu setiap keyakinan ada di situ ya, baik ya Muslim, non Muslim juga dakwah sosialnya di Papua itu kencang ya. Jadi berlomba-lomba membuat sekolah, terus apa ya kayak panti asuhan, nah itu. Jadi masing-masing punya ini. Jadi eh, ke sana pasti harus itu. Jadi membawa kayak makanan, selimut, kan daerah di atas itu daerah dingin gitu. Oh, Jadi jadi itu memang, tapi memang tantangannya itu kan transportasi. Kalau ke daerah pesisir kan pilihannya bisa pesawat, kapal laut. Kalau ke nah, atas itu kan transportasi, bahkan pesawat aja dibatasi, pesawat kecil yang setiap orang dengan barang ditimbang. Bahkan duduknya yang nanti kalau yang gemuk sudah terlanjur di kursi kanan, ditimbang ya. yang nanti ya ditimbang jadi seimbang. Oh, jadi Dan mahal, mahal. mahal ya dakwah di sana itu. Ya. Dakwah di sini mahal, mahal secara duit. Tapi ada yang melakukannya itu ke pegunungan gitu, naik pesawat. Banyak, banyak. Banyak. Bahkan setiap, iya, banyak setiap, anu kok. Eh, dalam arti kata hampir setiap saat eh, dakwah itu ada di situ. Karena ya saya pikir semua agama ya, Kak, dakwah dalam Islam itu kan mengajak kepada hal-hal yang baik. Apalagi kan secara umum masyarakat beragama kita, secara umum ya, eh, dalam konteks ini juga seperti di Papua kan perlu tantangan tentang masalah apa dekadensi moral ya, itu kan saya pikir itu kan tantangan setiap. Nah itu juga yang setidak-tidaknya kita berharap masyarakat kita itu menjadi orang baik lah, baik dalam arti kata ya menghindari minuman, asusila, mengambil hak orang lain, Oh, tenang bersikap, itu kan jadi problem juga ya. Artinya terutama masalah miras ini kan menjadi dakwah pemerintah setempat dan agama-agama. Jadi PR tokoh agama gitu. oke. Karena di sana minuman itu luar biasa itu. Itu menjadi salah satu tema paling penting ya, akhlak, moral gitu ya. Setiap kami pertemuan, sebenarnya titik beratnya kepada akhlak dan moral itu. Walaupun nanti penekanannya eh, ke sub apa begitu lebih kencangnya itu penting. Jadi
di Papua ini memang salah satu dakwah paling berat adalah masalah miras ya, masalah miras dan juga masalah seks bebas karena kami dalam beberapa kesempatan menghadiri apa namanya workshop di Menteri Kesehatan itu HIV/AIDS itu saya nggak tahu urutan Ya, salah ke satu satu apa kedua dulunya kan salah satu yang tertinggi lah ya. iya sekarang menjadi apa nih? Dia termasuk yang banyak ini yang jadi prihatin kita jadi itu yang PR kita semuanya memang bahkan pemerintah juga mensupport itu ya Jadi selama ini saya katanya nanti ya strategi dakwah yang antum dan teman-teman lakukan di Papua itu seperti apa? dakwah di Papua yang kita lakukan itu eh, kalau saya kebetulan juga memimpin, kebetulan diamanai sebagai ketua ini adalah memprioritaskan di pendidikan, Hmm. kesehatan dengan sosial. Nah, syukurnya kalau kesehatan rumah sakit kita juga nggak sesemarak kayak di luar Papua ya, karena memang juga keterbatasan dana dan lain sebagainya. Tapi dari sisi pendidikan ini kita orang-orang Islam terutama yang dari Muhammadiyah itu kan punya perguruan tinggi. Di bawah perguruan tinggi juga SMA, SMP, TK. Dan itu dari dulu itu terbuka untuk saudara-saudara kita yang non-Muslim. Jadi saya juga dari TK Aisyah, SD Muhammadiyah baru kan tamat dari situ baru ke Gontor itu biasalah kalau di sana dan sekarang ini perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah itu mayoritas itu diisi sama anak-anak kita yang asli Papua, bahkan non-Muslim itu 80% lebih. Itu. Jadi kita Itu menarik artinya sekali itu. Bang, Saya 10 tahun iya, lalu ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Itu benar itu. iya, Ngisi seminar di iya sana, betul ya. 70% non-Muslim. Iya. Itu Dulu di kan Sorong itu kan masih wilayah kita. Jayapura Aslinya. juga. Betul itu. Iya. Sama, saya berbicara baik di Jayapura. Jadi secara keseluruhan perguruan tinggi yang menyebar seluruh Papua. Ini tadi secara umum itu ya. Nah, kalau di Provinsi Papua itu kan yang ada Universitas Muhammadiyah Papua. Kalau Papua Barat, dulu Papua Barat itu setelah pecah jadi Barat Daya, Papua Baratnya nggak punya universitas, Oh, itu masuk, Sorong diambil masuk semua Barat Daya ya sekarang. Barat Daya ya. Oh, oke. Dan itu betul mayoritas dan seperti yang di Jayapura cukup banyak yang kami ringankan pembiayaannya. Universitas Muhammadiyah. Iya, 80% diisi betul. oleh orang-orang non-Muslim. Papua asli non-Muslim dan Dan Papua asli. mayoritas Wah, asli loh. Jadi bukannya ya 80% lebih tuh Papua asli non-Muslim. oh. Jadi lewat pendidikan itu ya. Ya mereka belajar juga Iya. dong ke Muhammadiyahan. Oh wajib Oh, Islam dan kemuhammadiyahan. oh, Islam dan Jadi artinya bukan untuk mengislamkan mereka. Dalam arti kata masuk di situ terus nanti wajib enggak. Tapi paling tidak setiap orang mahasiswa kita itu mengenal Islam itu seperti apa, Muhammad itu seperti apa. Kan ada pepatah kan, al-insanu a'adaun majahidun. Kadang kita itu memusuhi sesuatu yang kita tidak kenal. Jadi
anak-anak kita yang asli Papua setelah dikasih Islam dalam konteks akademik yang benar ya. Jadi bukan yang isu-isu, ya diajar sama dosen Muhammadiyah, Masya Allah, oh, Islam itu kayak begini, toleransi Islam kayak begini. Kemudian Muhammadiyah itu gerakannya kayak begini, begini, begini. Ya, gitu. Jadi akhirnya dia bisa bedakan antara nilai-nilai keislaman dengan kelakuan orang-orang Islam. Nah, yang kita ajarkan nilai-nilai kan enggak. Jadi dia nggak boleh mengukur nilai Islam itu dari orang-orang. Karena kadang-kadang kan orang-orang itu tidak membawa. Mereka menjadi, dan mereka bangga. Makanya ada istilah, ini saya mau jelaskan kesempatan di sini, yang mudah-mudahan pemirsa bisa nonton ya, terutama eh, para khirijin lah, atau atulab gontoriun ya. Jadi ada di Muhammadiyah itu istilah Krismu, Kristen Muhammadiyah. Jadi bukan cabang. Jadi ada umpamanya orang Kristen yang kita buka cabang ya. Jadi tidak. Jadi adalah anak-anak kita yang dulunya belajar berinteraksi atau dirawat di panti asuhan Muhammadiyah, atau orang tua angkatnya tokoh Muhammadiyah, mereka mengenal, oh Islam itu kayak begini, Muhammadiyah itu dari nilai-nilai yang diajarkan, dan mereka menjadi bahasanya dai-nya Muhammadiyah lah, dalam konteks menjelaskan, oh nggak seperti begitu. Jadi mereka sebagai, dan itu tidak ada paguyubannya. Jadi mereka, dan itu juga karena ada penelitiannya ya dari Pak Profesor apa namanya Pak Mukti ya, Pak Mukti. Nah itu mayoritas berada di Papua dan NTT. Jadi mereka itu, dan ketika mereka jadi pejabat itu dalam forum-forum itu berbangga gitu, diajarkan nilai. Nah mereka itulah yang kemudian menjadi apa istilahnya garda terdepan tentang memaknai toleransi, karena mereka sendiri merasakan itu secara nyata langsung gitu. Ya. Mereka non Muslim, iya mereka non Muslim, sekolah di mana di Islam. Bahkan saya ambil contoh, saya sebut salah satu nama saja. Contohnya Pak Dr. Tommy Mano yang mantan 2 periode wali kota. Itu dulu wali kota mana? Ketua kelas. Wali kota mana? Wali kota Jayapura. Wali kota Jayapura. Dulu alumni, ya kota Jayapura. Itu alumni SMP Muhammadiyah. Dan itu juga pernah menjadi ketua kelas. Dan kita tahu lah yang namanya ketua kelas memimpin doa. Oh. Di Muhammadiyah kan sebelum kita mulai kan berdoa kan. Iya betul. Baca Al-Fatihah. Dan nanti kalau sudah ditutup dengan surat Al-Asr, Al-Asri itu. Iya. Dan beliau hafal. Mari kita beliau cerita itu salah satu contohnya. Tapi bukan masalah hafalannya, tapi nilai-nilai keislaman itu menjadi kesyukuran beliau. Dakwah bilhal betul ya. Iya. Kalau diceramain nggak bisa itu. Di sana itu harus dakwah bilhal. Nggak bisa ya ceramah itu. Kalau langsung ya ceramah, waduh kalau ceramah dulu terus nggak makan, nggak berpendidikan, aduh repot itu. Gawat, jadi ya. harus bilhal. Antum sendiri sih di Gontor tahun berapa Mas? Iya. Pak di 83 84. Ya. Di Gontor. Ya karena saya ke Ngabar dulu. Oh 83 betul ke Pertama Ngabar. masuk Berarti. Ketika berangkat ke Gontor itu pakai kapal laut, diantar sama om saya Ahmad Mubarak itu. Berapa hari kalau naik kapal? Ada pesawat, sudah ada pesawat. Ke Surabaya itu berapa hari? Kalau zamannya dulu, kalau zaman dulu panjang ya, bisa setengah bulan itu. Karena kita itu berapa hari itu lama dari Jayapura sehingga ke Sorong, di Sorong berlabuh 3-4 hari atau 3 hari seingat saya. Dan itu nggak difasilitasi.
Ya sudah mau tidur di kapal, kan palkanya dibuka. Tahu kan palka itu penutup yang dari besi itu Ah, untuk mengeluarkan barang. Nah itu kan tempat tidur kita. Kan dulu kan kapal perintis, saya masih ingat. Niaga 14 kapal. Ya ketika sampai ke Sorong ya sudah kita semuanya penumpang cari emperan yang menuju ke, saat itu saya menuju ke Makassar. Karena Niaga sampai ke Makassar aja. Jadi 4 hari, habis itu nanti singgah di Ambon, baru ke Makassar. Jadi hampir setengah bulan ya. Dari Makassar, baru kemudian Surabaya. cari kapal lagi menuju ke Surabaya. Iya, Oke. Berarti pertengahan jadi tahun panjang. nggak pernah pulang dong? Gontor pertengahan tahun nggak pernah. Sama sekali kalau pertengahan tahun itu nggak pernah pulang. Nggak cukup ya waktunya ya? Bahkan pernah satu waktu, kalau seingat saya waktu masih kelas 1 ya, itu malah pertengahan tahunnya di pondok. Nya mencari pengalaman. Oh, Jadi ke liburan itu, teman-temannya. bahkan liburan akhir tahun, kan, ya nggak setiap akhir tahun itu saya pulang. Jadi kalau nggak salah 2 tahun sekali, lebih kepada cari pengalaman. Jadi Cirebon, terus Tasik, Jakarta, Surabaya, alhamdulillah. Di Gontor pengurus apa saja? Iya mahal. Saya nggak masuk OPPM ya. Nggak masuk ya? Saya Di sekretaris asrama. dapur. Pengurus. Saya kalau di asrama ketika kelas 5 pengurus di GBS, bagian bahasa. Bagian bahasa ya. Tamat terus melanjutkan kuliah di mana? Universitas Islam Madinah, Ngambil jurusan apa? lanjut ke usul dakwah dan usuluddin. Ini terakhir saya. Pesan antum buat para alumni Gontor nih. Kalau mereka pengen terjun, terjun dalam bidang dakwah di masyarakat, apa sih yang mereka harus siapkan? Begini, ketika kita harus tentukan fashion kita lah. Artinya dakwah itu secara umum kan dakwah bilhal itu yang kita diajarkan ya. Tapi dakwah bilhal itu kan harus punya ilmu. Maka tentukanlah kita mau apa dari sekarang gitu. Umpamanya kita memang mau bikin pondok, ya harus mulai. Tapi pondok semacam apa? Kalau memang eh, syarat untuk bikin pondok itu cukup dengan ilmu kita di Gontor, mulai saja, mulai saja. Tapi kalau memang belum, maka tambah ilmunya dengan apa ya, untuk kuliah. Dan saya pikir kuliah itu penting ya, karena tidak semua apa namanya alumni Gontor itu kan masuk Gontornya kan tidak semuanya itu tamat SMA ya, ada tamat SD. Saya pikir pesan Kiai juga, Kiai apa Kiai Imam Zarkasi itu udah pesan sebenarnya ilmu di Gontor ilmunya itu udah mumpuni. Tapi kan beda ya masuk Gontor dengan pendahulu-pendahulu kan beda. Kalau dulu yang masuk Gontor itu udah matang secara apa ya istilahnya, secara mental, umur, pemikiran, dewasa lah, poinnya dewasa secara pemikiran sehingga keluar. Nah, yang perlu kita harus akui bahasanya yang alumni Gontor itu kan belum dewasa secara keseluruhan ya, artinya ilmunya sudah cukup. Maka perlu kuliah supaya tidak ada kekosongan di situ, karena yang bahaya kekosongan itu. Matangkan dulu, dewasakan prinsip kita, pemikiran kita, sehingga ilmu itu juga jadi matang keluarnya. Karena ilmu yang kita dapatkan insya Allah di Gondor itu matang. Tapi karena ketidakmatangan kita secara pribadi, baik secara umur, karena memang baru tamat SMA loh. Kemudian mulailah kita maunya kemana. Eh, Poinnya adalah nilai dakwanya itu. Kalau kita umpamanya cenderung ke usaha, tekuni usaha itu, usaha. Insya Allah pada sampai titiknya nanti ketemu Anda punya bisnis itu akan digunakan untuk dakwah. Tapi kalau Anda itu berpendidikan saja sekolah, pada ujungnya nanti Anda keluar apa namanya tabiat santri Gontor Anda itu secara alamiah. Ujungnya pasti ke dakwah. Anda mau apa saja umpamanya ke mana? Senangnya masuk ke
tentara, polisi, masuk aja. Yang ingat, yang penting jangan lupa tentang jati diri Anda dari Pondok Modern Gontor. Nah, pentingnya mulai itu karena nanti dalam perjalanan itu kita belajar kehidupan itu sendiri, kita matang gitu loh. Karena kalau nanti mulainya di umur 50, iya kita secara umur matang, tapi kan secara fashion kita jadi muda. Karena belajarnya kan perlu, kematangan itu kan perlu perjalanan. Jadi teman-teman jangan buang-buang waktu, jangan hilangkan kesempatan, mulai saja. Dalam perjalanan itu kita insya Allah belajar yang bagus semakin matang, yang kurang pun kita belajar. Pada akhirnya pada titik ketika nanti kita menjadi alumni, kita mulai nanti akan terlihat itu kita umur 45, 50 baru kita menemukan titik stabilitas. Ini pengalaman saya juga di organisasi. Nah, di situ di umur 50 kita mulai stabil, artinya dari pengalaman itu baru kita nanti akan menentukan ini. Kita mau berjalan sebagai kereta api, sebagai bis, sebagai pesawat, kapal laut gitu loh. Jadi nggak bimbang lagi. Nah, kalau kita sudah tahu diri kita ini kereta api, ya jalannya di rel, jangan jalannya di laut. Begitu juga kalau kita posisinya memang cepat pesawat, maka mubazir kalau kita berada di darat. Terus begitu. Jadi kematangan itu menjadi hasil daripada proses perjalanan, dan bismillah lah. Terus kemudian jangan, pesan terakhir saya, jangan lepas daripada komunitas. Komunitas itu yang menjaga kita. Jangan pernah malu. Saya pikir kadang-kadang jati diri kita kadang-kadang malu jadi alumni Gontor, tutornya enggak, buka lah. Karena dengan kita membuka diri itu kan orang tahu diri, wah kita santri, kita kalau alumni kan biasanya dipanggil ustadz. Insya Allah itu cara Allah menjaga kita. Tapi kalau kita sembunyikan jati diri kita merasa nggak diawasi, wah itu awal kebablasan itu. Buka dirilah, dan insya Allah berada di komunitas, teman-teman, santri, orang-orang baik di masyarakat, maka kita akan memberikan sesuatu yang baik, dan mereka juga akan membalas kebaikan ke kita, sehingga kita saling menjaga, itu yang penting. Jadi, alaikum bil jamaah, al-barakah ma'al jamaah, dan jama'atul khair lah, insyaallah. Jazakallah khair ya Syekh. Alhamdulillah. Syekh Zainuddin. Wafikum. Bisa kemudian bertemu dan menggali dari sisi pengalaman dai di Papua, dan teman-teman yang dari Papua, nanti kalau ada yang salah saya menilai dari Papua, saya menyampaikan minta maaf ya, keterbatasan informasi, tetapi kalau itu benar saya pikir itu baik untuk kita ambil manfaatnya. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Kapan Nabi ada? See you next time. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini, dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.